Apa itu nafsu? Nafsu itu kalau di dalam bahasa Indonesia ini maknanya hasrat jahat, gejolak kebinatangan, keinginan buruk. Ini apa? Nafsu. Apakah benar demikian di dalam Al-Quran? Saya akan mengambil sumber dari Al-Quran, langsung dari lafaz-lafaz Al-Quran. Banyak lafaz yang kita kenal sebenarnya itu salah, Pak. Salah kaprah. Saya kasih contoh yang paling punya konteks dengan Ramadan. Misalnya kata takjil. Kata takjil itu asal katanya dari sebuah hadis, la yazununa bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu, orang muslim itu selagi dapat kebaikan selama dia bersegera di dalam berbuka puasa, itu takjil. Jadi takjilul fitr artinya bersegera di dalam berbuka puasa. Lah kok sekarang maknanya jadi tereduksi? Udah beli takjilan belum? Jadi takjilan maknanya bakwan gitu ya, goreng-gorengan tahu isi. Masya Allah, ini kalau masuk tahu nih bahaya ini ya. Masa makna takjil yang artinya bersegera dijadikan makna goreng-gorengan, kolak lah segala macam manis-manisan, itu salah. Jadi asalnya mungkin awalnya takjil itu bersegera makan, orang awalnya makan korma, makan manis-manisan. Kalau orang Indonesia sukanya gorengan, makan gorengan. Akhirnya salah kaprah. Takjil jadi maknanya makanan pembuka buka puasa. Nah ini salah kaprah. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan hukum, Pak. Nggak ada masalah saya masih. Kalau yang ada kaitannya sama hukum itu bahaya. Saya kasih contoh. Kita sering didengar dalam kata-kata beberapa orang, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Daripada, jadi di sini akhirnya orang berasumsi, wih berarti lebih baik membunuh dibanding berfitnah. Wong fitnah itu lebih kejam dibanding pembunuhan. Bahaya nih. Pemahamannya kayak gini berbahaya. Karena orang itu memaknai fitnah adalah berasumsi yang tidak berdasar. Padahal fitnah itu bukan itu maknanya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl maknanya bukan fitnah berasumsi, itu bukan. Makna fitnah itu sangat luas di dalam bahasa Arab. Makanya ada istilah fitnatul kubur. Fitnah kubur, apa yang maknanya apa orang mati main fitnah-fitnahan begitu? Nggak mungkin juga. Apa ia kemudian pocong main fitnah-fitnahan? Nggak mungkin juga tuh. Fitnah yaumil kiamat, fitnahnya hari kiamat. Apa ia kemudian maknanya hari kiamat itu gunung letus main fitnah-fitnah? Ini bukan. Makanya itu salah di dalam penerapan makna. Dan banyak sekali dalam lafaz-lafaz yang berkaitan dengan agama, selagi itu tidak berkaitan dengan hukum nggak ada masalah, tapi saat berkaitan dengan hukum itu perlu diklarifikasi. Contohnya tadi al-fitnah. Nah sekarang lafaz nafsu, ini saya kadang suka kasihan sama nafsu, karena suka disalahpahami terus si nafsu ini. Kita cek sekarang di dalam Al-Quran, apakah benar nafsu yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ini. Saya mulai. Nafas di dalam Al-Quran itu maknanya adalah diri atau orang atau pribadi ya. Kalau nafsani dalam bahasa Arab itu namanya isim tasniyah. Nafsani bagi dua orang, dua diri atau dua individu. Kalau anfus artinya bagi banyak atau banyak orang. Ini maknanya kalau di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban pada nafas. Apa maknanya nafas di sini? Maknanya seseorang, bukan maknanya nafsu, Pak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya bukan berarti Allah tidak akan memberikan beban pada nafsu, bukan. Nafsu itu artinya apa? Diri atau seseorang. Contohnya lagi itu ada sebuah pepatah, ibda binafsik. Mulailah dari diri kamu sendiri. Kalau mau mulai perbaikan, jangan orang lain yang disuruh perbaikan. Kamu dulu, ibda binafsik, mulai dari diri kamu. Dalam ayat yang lain misalnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat sediqah. Hendaknya setiap nafas mencermati apa yang telah terjadi untuk hari esoknya. Ini nafas, Pak. Maknanya nafas di sini adalah diri atau orang. Hendaknya setiap diri atau seseorang itu mencermati apa yang telah terjadi untuk hari esok. Nah ini makna aslinya nafas di dalam Al-Quran. Contoh lagi, khalaqakum min nafsin wahidah. Dia mencipta kamu dari nafas yang satu. Maknanya bukan nafsu, ya, bukan nafsu. Nafas itu artinya adalah dia mencipta kamu dari diri atau dari orang yang satu. Dalam ayat yang lain,
Contohnya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidaklah mengerti nafas apa yang akan diperoleh besok hari. Maknanya nafas bukan nafsu, maknanya seseorang, diri, jiwa. Contoh lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini sebuah kalimat yang sangat terkenal di dalam istilah sufi. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Berarti kata-kata nafas ini tidak berarti nafsu, berarti apa? Birahi atau keinginan jelek, nafsu binatang dan lain sebagainya. Jadi nafsu di dalam Al-Quran sendiri adalah sifatnya netral, bisa jelek, bisa jahat, Pak. Terus yang jahat itu siapa? Yang jahat ini dia ini, Pak. Ya ini nih orangnya nih, kita namanya Hawa. Yang salah itu namanya Hawa, bukannya nafsu. Karena kemudian sebagian orang Indonesia ada yang menggabungnya, jagalah hawa nafsu kamu. Nah, ini yang salah ini si Hawa namanya. Hawa itu artinya kalau dalam bahasa Arab adalah ahwa atau inhawa, ya. Artinya itu kecenderungan menuju ke arah yang lebih rendah, menuju sesuatu yang jelek, menuju sesuatu yang lebih buruk dan lain sebagainya. Misalnya dia punya punya sifat karakter ini nih, hasrat rendah, selera rendah, basic insting, lalu di dasar kebinatangan, kemudian ada konsumsi, dia tuh pengennya tuh konsumsi saja, makan saja, hibernasi, pengennya istirahat, tidur. Ini nafsu-nafsu binatang nih. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa puasa itu ada 3. Puasa yang pertama adalah puasa orang yang umum, orang yang hanya menahan makan dan minum. Ini masih tingkat yang paling rendah. Jadi hanya menahan, mengkontrol nafsu kebinatangan saja. Ini nafsu yang paling rendah nih. Jadi orang yang puasa itu cuma nahan lapar dan nahan haus doang, tapi mulutnya masih ghibah, matanya masih zina mata, telinganya masih dipakai untuk keburukan-keburukan, kakinya masih dipakai untuk melakukan ke tempat yang jelek. Apa fungsinya puasa di sini? Maka benar Rasulullah mengatakan kamin shaimin, banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak memberikan efek apa-apa. Padahal puasa sendiri, Ramadan itu adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah yang Allah ciptakan setiap tahun supaya manusia-manusia ini dicas jiwanya. Karena manusia ini kan selalu mahalul khata', selalu salah, kemungkinan melakukan keburukan itu banyak. Makanya dikasih sama Allah ada sebuah level tertentu di mana di situ dia dicas, ya di bulan Ramadan, Pak. Makanya benar, Masya Allah, Ramadan itu adalah tempat yang sangat spesial, tempat yang sangat mulia. Disitulah semua amal-amal dilipat gandakan. Di mana di Ramadan itu kebalikannya juga, kalau amalan dilipat gandakan, jahatan lebih parah lagi. Makanya Rasul mengatakan apa? Ghadma'an fi rajulin, celaka katanya Rasul itu. Kok bisa Rasul itu sampai melaknat, padahal Rasul itu orang yang tidak pernah mengatakan celaka sama orang, tapi dia bilang apa? Celaka seseorang itu tidak ada kalau Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya. Justru lagi bulan Ramadan makin banyak dosanya, makin banyak kejahatannya. Justru Allah lipat gandakan itu kejahatan-kejahatan itu. Jadi Ramadan bukan cuma bulan ampunan, tapi juga bulan lipat gandakan dosa-dosa pada saat kita tidak menghormati bulan Ramadan. Makanya lihat, kita melihat dari pelajaran-pelajaran kaum zaman dahulu, ada sebuah kaum namanya Ashabus Sabt. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ada orang-orang yang tinggal di daerah pantai, orang-orang Yahudi yang sebenarnya hari Sabtu itu dilarang untuk melakukan apa-apa, hari yang sangat suci, hari yang dimuliakan untuk Bani Israel, hari yang sangat spesial buat mereka untuk beribadah, tapi mereka tidak menghormatinya dengan melakukan kejahatan-kejahatan. Maka Allah
Kumu kirodatan khasi, dijadikan apa? Dijadikan kera yang hina dina. Itulah balasan buat orang-orang yang tidak menghormati waktu-waktu yang spesial. Allah sudah menciptakan al-ayyamul fadilah. Allah sudah menciptakan waktu-waktu yang sangat utama. Dikasih sama Allah, dikasih diskon. Kita ini istilahnya sama Tuhan dikasih diskon. Nih ente saya kasih diskon. Tapi bukannya malah diterima, diskonnya malah agak mau, biasa aja. Nah, ini kayak begitu kan. Malah sebaliknya, yang memberikan diskon, yang memberikan hadiah justru malah marah. Nah selanjutnya, jadi yang namanya Hawa inilah yang bermasalah. Makanya kita lihat di dalam ayat-ayat fala tattabi'ul hawa. Nah, jadi yang jangan diikuti itu bukan nafsu, Pak. Yang diikuti, yang jangan diikuti adalah namanya hawa. Ya, contoh lagi, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa, ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini hawa yang salah, bukan nafsu. Kita nyalahin nafsu dulu. Wah ini gara-gara nafsu nih. Salah Pak, kita salah orang Pak. Ini nih yang salah si hawa. Contoh lain dalam ayat juga, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawanya. Ini hawa apa yang salah ini? Jadi yang salah bukan nafsu, yang salah ini si hawa. Siapa itu hawa? Nanti kita akan bahas. Ayat ini konteksnya adalah diturunkan kepada seseorang yang namanya Balaam bin Ba'ur. Pada zaman Bani Israel, sezaman dengan Nabi Musa, ada seorang yang sangat alim, ulama, ahli ibadah, orang soleh. Tapi apa? Orang soleh pun manusia Pak. Jadi nggak ada yang namanya maksum itu kecuali para anbiya. Mau ulama kek, mau kiai kek, mau ustaz kek, ya sama juga punya nama nafsu. Bisa juga kalah sama hawanya, bisa juga dia kalah sama syahwatnya. Contohnya adalah ulama ini, namanya Balaam bin Ba'ur. Orang ngerti agama, ngerti hukum, tapi dia apa? Justru sebaliknya, memperturutkan hawanya terus. Maka dikatakan famathaluhu kamathalil kalbi. Contohnya itu seperti contoh anjing, katanya ya. Perumpamaan seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya, tapi kamu membiarkannya, diulurkan lidahnya. Jadi seperti anjing, orang yang ngerti hukum, para ulama, para ustaz, para kiai ngerti hukum, ngerti agama, tapi agama dipakai buat main-main. Agama dipakai hanya untuk nginterin orang. Contohnya adalah ismul kalut, seperti anjing. Dalam ayat yang lain juga dikatakan, nah ini baru kelihatan bedanya, mana si hawa, mana si nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs 'anil hawa. Dan orang-orang yang takut akan makom Tuhannya lalu menahan diri dari hawanya. Nah, jadi beda tuh antara nafsu sama hawa, digandengin. Ya, jadi nafsu itu bukannya kejelekan Pak, nafsu itu netral. Tapi kalau hawa udah pasti itu jelek, ya. Kalau hawa udah pasti jelek, kalau nafsu itu netral. Tapi orang Indonesia kemudian pintar digabungin hawa nafsu. Nah, sama kayak apa banyak bahasa Arab yang hanya dipahami orang Indonesia. Contohnya lagi misalnya halal bihalal. Nah, halal bihalal itu ada orang Indonesia aja tuh ditanya sama orang Arab halal bihalal, nggak ngerti dia apa maksudnya halal bihalal. Itu bahasa Arab yang di Indonesia kan, tapi terbangun dari sebuah kearifan lokal. Jadi sebuah kearifan bahwa orang Indonesia ini kan orang yang apa? Senang guyup, senang silaturahmi, senang saling tolong menolong, saling toleransi dan lain sebagainya. Maka wajar ratusan ribu bahasa, ribuan suku menjadi satu di Indonesia Pak. Makanya luar biasa. Saya pernah tinggal di Pakistan sekitar 4 tahun. Beberapa kali diutus ke daerah Kandahar, ke daerah-daerah yang dekat dengan Afgan. Itu Masya Allah, orang-orang Pakistan itu kan terbagi menjadi 2. Yang satu orang Panjab, yang satu orang Pushtun. Itu sesama mereka, sesama warga luar biasa. Jadi tingkat kebenciannya luar biasa, padahal satu negara, satu agama. Dan itulah yang menjadi konflik berkelanjutan yang ada di Timur Tengah. Baik itu di Mesir, di Syria. Maka kita sangatlah luar biasa Pak. Kita harus berterima kasih
kepada Allah, alhamdulillah kita tinggal di sebuah negara yang sangat damai, sesama warganya saling toleransi, sesama warganya tidak ada yang saling membenci sampai tingkat saling membunuh. Ini sebuah anugerah yang diberikan kepada Allah kepada warga Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi perbedaan hawa sama nafsu itu di situ.